Ya, pemirsa, kembali dengan Bapak Muhammad Yusuf. Sengaja kita memutar lagu Michael Bublé, Home. Anda suka lagu-lagu yang Ya, begini? itu lagu kesukaan saya. Kalau saya jalan pagi, saya di mobil, saya suka setel itu. Saya melihat pertama itu kan kerinduan seorang laki-laki dengan keluarga yang dicintai. Kemudian dia menulis begitu banyak surat, tapi masih belum bisa mengungkapkan saking dalamnya rasa senang dan rasa cinta itu. Saking dalamnya rasa senang dan cinta. Itu yang ada pada benak saya. Kalau saya sudah punya keinginan, misalnya saya pengen PPATK itu survive, punya nama, maka saya berusaha semaksimal mungkin. Saya didik anak-anak baru itu di Kopassus, supaya mereka punya mental yang baik, tidak gampang untuk digoda, tidak gampang ditakuti. Iya, yang ingin saya tanyakan sebetulnya pada Anda itu bahwa Anda itu selalu serius wajahnya, dan itu jarang tersenyum, tapi saya tahu wajah Anda tidak angker karena tutur kata Anda lembut, lemah lembut begitu. Beberapa teman yang ikut di masjid ketika Anda jadi khotib juga tahu bagaimana khotbah Anda di sana begitu. Jadi kadang-kadang karena Anda di PPATK itu menakutkan. Ya, saya kira mungkin ini pengaruh pekerjaan sehari-hari, dan memang saya dituntut untuk irit dalam berbicara, khawatir keceplosan istilah orang ya, karena banyak hal yang penting yang ada di kepala saya menyangkut nasib seperti pertanyaan Pak dan Bosku tadi. Memang betul ada orang masuk nominasi dia, tapi clear sekali. Tinggal tunggu waktu saja. Oh gitu. Ya. Anda punya Twitter nih untuk keluarga. Coba kita lihat. Kita tinggalkan anak, istri sejak pagi buta sampai dengan malam. Mereka menunggu kita dengan sabar. Jadi saat tiba, berikanlah senyum untuk mereka. Jadi saya salah kalau lihat angker ya. Ya, kalau saya di rumah, saya mau pergi kantor, pulang itu pasti saya akan memeluk istri saya. Wah, luar biasa. Ada foto juga tentang Anda yang mungkin bisa Anda komentari. Ya. Lihat. Ya, sengaja kita tampilkan foto-foto ini untuk melihat sisi human dari seorang Muhammad Yusuf. Tetapi Anda juga adalah orang yang sudah mengantar begitu banyak koruptor ke KPK. Satu. Kedua, Anda oleh beberapa orang dekat atau banyak orang dekat mengatakan Anda itu setipe dengan almarhum Baharudin Lopa. Pak Yusuf. Ya, pertama karena saya sudah disumpah untuk menegakkan hukum dengan lurus tanpa pandang bulu, maka itu menjadi daya pengikat saya. Memang betul kata Bapak tadi, saya jenderal polisi, teman saya jaksa, kemudian politisi, mitra saya di parlemen, menteri, tidak ada pandang bulu. Kebetulan tidak ada keluarga saya ya, kalau ada harus juga begitu. Jadi memang ya dituntut seperti itu, dan saya pikir kita harus jadi contoh bagi lingkungan kita. Kalau kita bilang A, kita harus juga berbuat A. Dan persoalan kita kan sebetulnya jelas. Terang benderang di mata publik dan di mata siapapun adalah memberantas korupsi. Sayangnya korupsi itu justru terjadi di penegak hukum kita gitu. Maka kita sebutlah ada mafia hukum, ada jaksa di situ, ada polisi di situ, ada hakim di situ, bahkan ada pengacara begitu. Yang Anda kenal anatominya seperti apa yang begini? Saya melihat memang ini karena berangkat dari sistem. Misalnya ada perbedaan begitu nyata segi penghasilan dan biaya operasional. Katakanlah sekarang seorang jaksa ada di kabupaten, di Muara Enim, Sumatera Selatan. Sidang korupsi hanya ada di provinsi. Bayangkan kalau uang tidak cukup, anggaran tidak memadai, itu satu. Ini memancing ada moral hazard. Yang kedua, memang ada ya belum seirama kebijakan pemerintah dengan dana yang tersedia. Yang ketiga memang berangkat dari pribadi orang itu, dia menggunakan sebagai kesempatan ini. Jadi kalau orang tidak punya akhlak, tidak punya rasa sayang kepada keluarganya, diberi uang haram, ini buat bablas. Nah, sehingga kuncinya menurut saya, siapapun jaksa agung, dia harus punya rasa cinta pada kejaksaan. Punya rasa cinta walaupun tidak berarti, dan dia menghukum. Harus Pasti, menghukum dengan tegas. Dengan dia cinta, dia jaga jangan sampai kejaksaan rusak. Jangan sampai kejaksaan jadi jelek di mata masyarakat.
Ini maksud saya cinta itu. Kemudian dia akan berjuang supaya jaksa sejahtera. Pak dan Bosco, ada 4.000 jaksa yang men-tweet dalam satu survei dilakukan sama sahabat saya. Mereka masih muda-muda. Mereka memimpikan kejaksaan yang punya integritas, yang bagus, yang solid, yang membanggakan masyarakat. Jadi kalau saya optimis, tinggal sekarang kita buat sistem dan mekanismenya. Misalnya, jelas syarat untuk promosi, jelas syarat untuk orang masuk jadi kajari, jelas syarat untuk orang jadi kajati. Parameternya kelihatan, berapa lama dia di suatu tempat, anggaran juga transparan. Saya kira masing-masing akan saling menghormati itu. Pak Yusuf, Anda punya reputasi dan prestasi ketika di PPATK, boleh kita sebut sebagai impresif. Anda mengikuti uang itu kemanapun pergi, mempersuasi sehingga jaksa tipikor itu menuduh orang dengan tindak pidana pencucian uang, dan korbannya sudah banyak. Awal cara Anda berpikir seperti itu bagaimana? Pertama saya melihat tidak cukup kita memenjarakan. Saya salah satu jaksa menuntut dengan pidana mati dan Adrian seumur hidup. Negara tidak dapat apa-apa, malah menanggung makan tiap hari. Sehingga perlu dicari solusinya. Negara perlu bermanfaat. Bagaimana caranya? Kita sita seluruh aset-aset mereka ini yang berasal dari kejahatan. Nah, kendalanya kalau aset dialihkan pada pihak ketiga dan ada sertifikat, pengadilan tidak mau keluarkan izin penyitaan. Selesaikan dulu siapa pemilikannya atas semua orang itu, kata sertifikatnya kan. Maka dengan TPPU kita berangkat dari fenomena kemana aset mengalir, semua orang dipidana. Jadi cara berpikirnya adalah kemanapun uang itu pergi dan kemanapun aset yang kemudian pencucian uang itu bisa diambil alih, lalu kemudian yang diselamatkan uang negara berapa kemudian? Cukup banyak ya kalau kita lihat. Saya tidak hafal satu persatu. Tapi kemarin dari 33 laporan PPATK, ini informasi baik. 33 belum tidak banyak. 33 ya, berhasil ditetapkan SKP pajaknya 2 triliun 69 miliar. Yang masuk kas negara real sudah 1 triliun 40 miliar, sisanya dicicil. Ini baru 33. Baru 33. Ya. Kalau kita kalikan 10 dari 300. Nah, saya sudah membuat surat pada Bapak Presiden. Saya katakan kepada beliau, mohon Bapak berkenan memerintahkan para penegak hukum yang mendapatkan LH PPATK, tapi kata mereka tidak cukup bukti, tidak bisa sidang. Oke, no problem. Tapi tolong resumenya dikirim ke PPATK dan pajak, kita pungut pajaknya. Oke, Pak Yusuf, kita akan lanjutkan perbincangan kita. Pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Dia lebih komplit, dia berani, dia tegas, dia seorang profesor, dia tidak tersandra. Setiap saat, pasar berubah sangat cepat. Kami sajikan semuanya di sini. Money Report bisa menyapa Anda kembali. Program khusus ekonomi bisnis dan Pasar saham, 218,44. corporate action, Impor solar selama ini cukup besar. dan kebijakan ekonomi penting. Berdasar data dan analisis yang akurat, Money Report, sumber referensi bisnis dan keuangan Anda. Harus diperhatikan saat Anda mengembangkan bisnis. Money Report, Senin hingga Jumat pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Hadir di Berita 1. Kita kembali bersama Pak Muhammad Yusuf dalam DPS To The Point. Pak Yusuf, orang dalam Anda, tahu lika-likunya. Dan saya sepakat, hanya orang dalam yang bisa memperbaiki itu. Walaupun juga ada cerita, kalau orang dalam juga tidak akan kemana-mana. Begitu. Sebagai orang dalam, Anda tahu kelemahan dan Anda harus memulai dari mana. Dan kemudian ujungnya akan bisa target di mana? Tercapai. Kejaksaan. Saya kira pertama memang ada yang perlu diperbaiki mendasar. Pertama aspek transparansi, baik untuk mutasi, promosi, rekrutmen. Yang kedua pola jenjang yang jelas. Karena sekarang ini ada yang lebih muda dari saya sudah kepala kejaksaan tinggi, kita tidak tahu prestasinya apa. Ini membuat orang yang punya semangat kerja bisa turun semangatnya. Kemudian saya kira figur suri tauladan yang paling penting. Kita sekarang miskin, siapa yang mau ditiru? Ini terlalu biasa ketika orang menyebut Pak Yusuf figur suri tauladan. Ya. Saya mendengar itu berkali-kali.
tetapi kita belum melihat misalnya output yang jelas dari posisi seperti ini. Karena kelihatannya yang di atas bisa seperti ini, yang di bawah bisa lain, karena memang ini sudah mengakar, Pak Yusuf. Kalau seandainya figur itu top model di atas, dan dia tegas, yang menyimpang, sanksi. Saya kira akan berubah. Waktu saya di Sulawesi Selatan, Pak Lopa kajati kami, kita untuk lewat di toko Cina saja takut. Hanya lewat saja ini. Begitu kerasnya pengaruh beliau itu. Nah, saya melihat contoh ini sudah ada contoh. Dan saya 3 kali kajari, itu bisa. Saya bilang, semua patuh. Kalau Anda sudah punya modal kinerja, kemudian di PPATK, tinggal modal politiknya. Saya tidak punya afiliasi pada partai politik. Saya memang seperti ini apa adanya. Tapi saya punya modal kepercayaan diri. Saya punya modal semangat. Saya punya modal, saya tidak punya kepentingan apapun, saya tidak tersandra. Tidak ada hubungan yang lebih personal atau hubungan fungsional dengan Ibu Megawati? Tidak ada. Saya sempat dekat dengan Pak Taufik Kemas almarhum. Beliau kenal saya, kami suka berbahasa daerah. Karena beliau dari daerah Muara Enim, saya dari Kelabumuli. Ibu Mega belum saya. Artinya cuman saya tahu beliau Wong Kito. Saya tahu beliau sebagai mantan presiden, ketua umum PDIP, tahu saya. Tapi untuk bicara detail belum pernah. Anda lihat sejumlah jaksa agung yang sudah ada. Tadi Anda bicara soal keteladanan. Apa yang kemudian Anda bisa katakan tentang jaksa agung kita terdahulu dalam kaitan dengan keteladanan ini? Saya melihat ada beberapa yang bisa diambil sebagai contoh, tapi tidak menyeluruh dia. Tadi misalnya ada seperti jaksa agung sekarang, pengalamannya banyak, sifatnya lembut, kemudian pikirannya jauh, tidak spontan. Kemudian dia bangun sistem. Ya, saya yang belum tuntas ya. Tapi ada juga yang saya lihat tidak punya konsep. Ya, sehingga kita bingung, saya nggak sebut namanya lah. Ya, tidak punya konsep. Ini mau kemana ini kejaksaan begitu. Ada juga punya kejaksaan sebagai batu loncatan untuk lebih ngetop dia secara pribadi. Bahkan dia memberi contoh yang tidak baik. Ya, masuk media dan sebagainya. Ada juga yang dia itu terlalu sederhana. Sehingga kita bingung ini kira-kira kemana. Tapi orangnya baik, cerdas. Ya. Nah, saya melihat figur Pak Lopa, dia lebih komplit. Dia berani, dia tegas, dia seorang profesor, dia tidak tersandra, dia pernah bupati. Ya. Ketika Anda berkali-kali menyebut Pak Lopa, saya juga ketika jadi wartawan masih di lapangan, saya sering meliput Pak Lopa. Saya juga mengagumi beliau dengan cara berpikir yang tidak terlalu berat, tetapi sangat pragmatis ketika dia menjalankan tugas untuk membersihkan koruptor sesuai dengan apa yang sangat dia yakini. Apa barisan Pak Lopa yang paling besar untuk Anda? Saya kira tadi, jadi kebijakan harus implemented, jangan utopi, jangan diawang-awang. Kemudian kita tidak usah bicara yang jauh-jauh, di depan mata aja dulu. Jadi konsepnya karena begini. banyak kasus itu ada di depan mata sebetulnya. Jadi pertama kita sendiri bersihkan diri kita. Terlanjur kita salah, udah kita bikin komitmen baru. Mulai hari ini tidak boleh ada interest apapun juga. Kita menghadap ke depan. Begitu ada melanggar, resiko sendiri ya. Waktu saya Kajari Selatan, 2 anak buah saya masuk penjara kok. Ya. Pak Yusuf, itu ada paket yang memperlihatkan beberapa kesan orang-orang dekat Anda tentang Anda sendiri. Mari kita lihat. Kalau menurut saya, Bapak Muhammad Yusuf itu adalah sosok seorang yang tegas, disiplin, tapi juga ada satu lelucon itu juga jenaka juga Bapak itu loh. Yang diutamakan dari Pak Yusuf itu adalah disiplin waktu sholat. Pak Muhammad Yusuf seorang pemimpin yang sangat sederhana, santun, sopan. Beliau bisa menerapkan di keluarga dan di kantor. Di kantor kami itu beliau terapkan setiap zuhur, asar itu sholatnya jamaah bareng. Saya dari sehari-hari itu dari mulai subuh sampai habis isya melayani dia, mengawal dia. Terutama untuk karyawan, keluarga dia sama, tegas, disiplin terutama di bidang agama.
Pak Yusuf, ternyata Anda menurut orang dekatnya suka juga untuk buat humor begitu. Ya memang. Jadi saya menyadari mereka mungkin tegang, kaku mendampingi saya, kan ajudan saya. Ya. Saya sangat paham. Tidak boleh kita buat mereka jadi stres, jadi bingung atau seperti orang yang ya seperti tidak nyaman lah. Maka kadang-kadang ya ada humor, ajak makan, ya seperti itu. Iya, saya kebetulan saya percaya sekarang. Jadi walaupun saya tadi bilang bahwa Anda sangat serius, Anda biasanya memforward BBM ke produser saya namanya Adi Pras, lalu kemudian meneruskan ke saya. Saya ingin bacakan ini dari Pak Yusuf, selingan buat istirahat. Benar begitu ya? Seorang suami duduk sambil baca koran ketika tiba-tiba istrinya datang dan memukul kepalanya dengan piring. Prang! "Mengapa kamu memukulku?" kata suami. Istri pun bilang, "Tadi ada kertas dengan nama Maya. Aku temukan di saku celanamu." Suami spontan jawab, "Sayang, aku ke tempat pacuan kuda minggu lalu dan Maya adalah nama kuda yang aku jagokan." Istri pun langsung minta maaf. 3 hari pun berlalu dan suatu sore suami sedang nonton TV dan tiba-tiba sang istri memukulnya kembali dengan piring yang lebih besar. Prang! Suami pun pingsan. Setelah sadar, suami berkata, "Mengapa kau pukul aku lagi?" Istri jawab sambil teriak, "Kudamu tadi telepon." Apa sebetulnya? Ini menarik cerita ini. Ya sebenarnya kan ada ketidakjujuran suami. Ada ketidakjujuran suami. Nah, dia mencoba bohongin istrinya. Istri sayang sama dia. Ternyata kan Maya itu bukan nama kuda. Itu betul. Nah ya, nama selingkuhannya gitu. Bukan nama kuda. Dia pintar betul suaminya menyebut kuda itu Maya. Tetapi ketahuan juga, tidak ada penipuan, tidak ada tipu yang sempurna. Iya. Tidak ada kejahatan yang sempurna juga. Pak Yusuf, terima kasih sudah datang ke DBS To The Point. Kita akan lanjutkan perbincangan kita dengan tamu berikutnya.